Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Kami hormati muslimin makan jajaran di Kadem Masjid Bamudarat. Pertama, kami hormati Ibu Dewi Persik beserta keluarga besar dan tim, Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kami hormati juga Pak Kapolsek dalam hal ini Binmas dari Kelurahan Jakarta Barat dan juga dari orang jaga ini Bapak Binsan yang dari Jakarta Barat, Pertama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini sesuai dengan rencana kita berkumpul beberapa pihak yang dari Persik maupun dari Pak RT Malkan dalam rangka pertemuan untuk saling mengklarifikasi satu sama lain, tidak lain tujuan adalah untuk mencari titik temu supaya persoalan yang sedang ramai atau hangat dibicarakan ini segera selesai dan tidak berpanjang atau kemana-mana. Baik, untuk mengawali kesemuanya ini, mari sama-sama kita buka dengan baca Quran surat Al-Fatihah. Ini adalah hari yang baik, Yaumul Azim, 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha. Maka pertemuan ini kita niatkan juga semoga di hari yang baik, di sore yang baik, mudah-mudahan ini pun menjadi awal dari kebaikan bersama. Dengan niat biniatul qabul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, adapun rangkaian acara berikutnya, yang pertama saya dulu yang menyampaikan sebagai pihak yang meminta warga saya didata untuk kemudian nanti dapat dapat jatah dan seperti biasa. Saya sampaikan dulu persoalan dari awal, nanti kemudian penyampaian dari Ibu Dewi Persik, ya, kemudian nanti baru penyampaian dari RT Malkan, dan nanti baru kita berdebat bareng, gitu ya. Nanti terakhir penutup. Jadi sekalian, yang pertama ini bermula dari WA saya dengan Mbak Ros, ya, dengan Mbak Ros. Saya menanyakan kalau ART ya Mbak Ros, karena memang tiap tahun ini sudah berarti tahun ketiga atau keempat ya, keempat kita warga selalu dapat jatah jatah daging kurban dari Ibu Dewi Persik. Warga mana sini? Ya warga sini. Saya baru dengar sekali. Iya nggak RW. Iya. Oke, nah, warga ada namanya. Nah ini lalu kemudian saya sampaikan Mbak Ros, apakah Ibu hari tahun ini akan berkurban, gitu kan? Habis itu dijawab iya berkurban. Nanti Pak Ustadz akan ada yang nelpon, gitu kan? Nah ada yang nelpon. Saya beranggapan yang saya dapat nanti adalah daging yang sudah jadi, tapi tidak dijelaskan ketika yang bawa sapi itu nelpon itu sama sekali tidak ada kalimat seperti yang Ibu Dewi sampaikan itu. Nah, jadi mungkin ada miss yang di sini nih. Kalau saya memberikan amanah kepada ART saya, Mbak, tolong hubungi Pak Ustadz, ya kan? Hubungi Pak Ustadz untuk sapi saya udah datang nitip sebentar karena saya lagi syuting, bukan nitip untuk sehari atau 2 hari ya Pak. Nitip sebentar karena saya lagi syuting di pagi-pagi ambiar. After pagi-pagi ambil, nanti kita hubungi Pak Ustadz, akan ada orang kita yang akan ngambil sapinya. Saya minta datanya ke Pak Ustadz. Jadi saya lanjutin dulu ya. Jadi pas dari yang ngantar sapi itu tidak ada kalimat itu sama sekali Ibu. Jadi karena memang itu kan tukang sapi Pak. Jadi saya bilang antarkan sapinya aja di Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz berkomunikasi dengan ART saya. Itu yang saya sampaikan karena saya kan nggak punya nomornya Pak Ustadz. Saya bilang sama Mbak Ros sampaikan sapi saya ke Pak Ustadz untuk titip, nanti ada orang itu yang akan ambil sapinya. Di situ ada wilayahnya. Nah, itu yang saya pikir kalimatnya tidak sampai itu. Nah, habis itu makanya di videokan. Videonya sudah saya sampaikan ke Pak Malkan karena memang langsung diterima oleh PRT tanpa ada kalimat-kalimat. Saya tidak menitip
sapi saya Memang tidak, Pak Ustadz, tidak. ya. Nah, kebetulan pas sapinya datang ada di masjid belakang kan, posisinya itu aja. Nah setelah itu apa namanya? Karena buktinya apa? Buktinya setelah sapi itu datang, saya langsung sampaikan ke DKM. Lalu DKM ada panitia kurban yang langsung mengirim ke saya bahwa ongkos potong sapi itu sampai itu 300.000 gitu kan? Gitu kan? Itu sebagai bukti bahwa saya dalam posisi belum paham nih gitu. Iya. Jadi Iya. satu ekor 300.000. Nah kebetulan ada WA lagi dari Mbak Ros bahwa ada kambingnya satu. Ya, ada kambingnya satu. Maka di situ ada satu potong sapi 700.000, kemudian ada kambing 100.000. Mana WA-nya? Ada WA-nya di Ya. situ. Itu sebagai bukti bahwa yang saya ketahui di awal, karena saya tidak tahu bahwa itu supir dari Brebes atau apa, saya tahunya saya nggak kenal asisten ibu yang mana aja. Iya. Tidak, Tapi kan juga berhubungan selama ini Pak Ustadz sama Nah, adik baru, saya. betul. Jadi otomatis hubungannya sama adik. Intinya kan saya bilang nanti akan ada orang saya, ya kan? Iya, Saya bilang baik. gitu, nah, akan ada orang saya yang akan mengambil. Nah, saya cuma minta datanya aja sama Pak Ustadz. Iya. Ya kan? Tiba-tiba ada orang kami ngambil sapinya dan kami tidak ada ngomong kata-kata Pak Ganjar nggak ada di situ. Itu yang harus diluruskan. Tapi jelasin Jadi pas jangan- ngindar ribut. Iya, ini kan Pak Ustadz udah bilang kayak gitu. Tapi di sini kan selentingan udah ngomong-ngomong Pak Ganjar, Pak Anies, saya bingung. Kenapa? Kenapa kok bisa sampai di sosmed? Karena ketika saya live, tiba-tiba ada beberapa akun yang mengatakan, kok Mbak Dite diambil lagi sapinya, kok diambil lagi sapinya. Akhirnya dari situ saya menjelaskan dan Ya, meluruskan oke. Jadi ini saya dulu tadi ya. Ya. Jadi pada posisi seperti itu. Nah, sampai batas itu, lalu kemudian saya pamit sebentar, lalu kemudian ke masjid lagi karena ada informasi terkait tentang tayangan Live IG. Ya. Gitu. Nah, itu yang sejauh yang saya memang berada hadir di situ. Nah, tapi karena ini bermulanya dari saya pribadi, maka saya dampingi ini prosesnya sampai selesai. Itu Bang Naga ya. Karena memang Supaya ini penyelesaiannya bisa menjadi lebih baik. Nah, baik setelah itu ini dulu berarti ya. Ya, giliran Bu Dewi musik ya. Tadi dari awal nih dijelaskan dulu ya. Jadi gini, Ya silakan Ibu. saya mau meluruskan di sini buat Pak RT dan juga buat semuanya yang ada di sini. Saya tidak tahu tentang politik. Saat ini sampai di sosmed karena apa? Karena banyak yang tanya sama saya kenapa sapinya diangkut. Ini kenapa sapinya diangkut? Kenapa sapinya diangkut? Kok nggak dikasih sapinya kita warga itu ada? Ya, saya bilang bukan diangkut dan sapinya bukan buat orang sini. Saya lillahi ta'ala dari tahun pertama saya tinggal di sini Pak sampai sekarang udah 4 tahun. Ya kan, saya belum pindah aja saya sudah sembako waktu itu Pak sama Pak RT. Kenapa kok tidak lagi dengan sama Pak RT? Karena banyak omongan dari warga bahwa banyak orang-orang yang tidak mendapatkan sembako. Makanya saya langsung aja door to door dan saya langsung melalui hubungin Pak Ustadz. Makanya saya terjun langsung sendiri sama Pak Ustadz waktu itu pernah. Waktu daging, enggak Pak, saya minta tolong. Dan sembako juga yang tahun kemarin. Iya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi tiba-tiba saya menjelaskan di sini bahwa bukannya saya tuh ingin ambil sapi itu dibawa untuk ditaruh ke orang lain. Karena memang sebelumnya ada omongan dari Pak Ustadz bahwa pemotongan sapi 750, ya kan? 750 sampai apa dibuka dulu WA-nya jadi biar saya tidak salah. Itu dan saya bilang sama dia, loh bukan motong di sana Mbak, saya bilang kayak gitu. Nanti ada orang kita yang akan ngambil sapinya, kita minta datanya. Kenapa di list? Bukan saya tidak pernah korban, di Jember pun saya juga korban. Di list untuk diberi kupon seperti biasa yang kita tradisinya untuk sembako, ya kan? Terus kemudian saya minta tolong kepada orang-orang saya untuk angkutin. Kita cuma berempat. Sapi 700.000, kambing 200.000. Oke Pak, nanti saya sampaikan ke ibunya dulu. Nah ini voice note, ya udah benar ya Pak Ustadz ya, udah benar di sini ya. Kemudian saya minta tolong kepada orang-orang asisten-asisten saya untuk dibawa sapinya ke tempat teman-teman saya, ke jagal, ke tempat penjagal. Kenapa? Ya udah, sekarang ngapain? Ibaratnya kan saya cuma minta datanya. Saya memang titip karena saya lagi syuting. Ini saya sepulang syuting ya Pak, dari pagi-pagi ambiar ya. Sepulang syuting saya cuma minta itu dagingnya aja untuk diserahkan kepada warga di sini. Saya minta data. Saya salah, saya minta data list di sini.
Ini saya. Bentar. Ya, bilang sama bos kamu. Sebenarnya saya nggak mau keluar lagi sebenarnya di media. Cuman karena ada orang yang bertanya seperti itu, kenapa korban-korban? Akhirnya saya kok kayak gini. Bilang sama bos kamu. Bilang sama bos kamu warga tidak butuh daging. Itu benar nggak itu Pak RT? Warga di sini semuanya tidak kekurangan daging. Pak RT bilang seperti itu. Betul, Pak RT ngomong kayak begitu. Kenapa Pak RT bilang kayak begitu? Karena sapinya itu diambil, saya bilang. Lah kenapa sapinya diambil Pak RT ngomong kayak begitu? Saya nggak tahu orang udah diserahin kok tiba-tiba diambil lagi. Lah, Saya nggak tahu masalah. nah sekarang saya tanya, Kenapa sapinya pun Ibu ceritain dulu nanti baru ininya. Ibu ceritain dulu versi Ibu. Ntar Oke. baru jawabannya. Nih, sebentar dulu nih. Ya, ceritain dulu. Ada yang mengatakan bahwa Pak ini bilang gini, sapi bosmu apa kata bilang warga tidak butuh daging. Warga di sini warga tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Terus kemudian yang kedua ini mengenai tentang harga diri. Nah, saya ini ada dua versi. Kalau asisten saya mengatakan di sini, dia bilang, Ibu kalau tidak salah, dia bilang bahwa Pak RT minta 100 juta apabila bisa membantu untuk menaikkan sapinya di dalam truk. Satu. Dan yang kedua, versinya Pak Topan bilang sama Pak RT bahwa kita minta tolong dengan toleransi Pak, nanti kita kasih uang rokok. Kemudian ada salah satu warga yang mengatakan, kamu nggak tahu ini siapa? Ini Pak RT loh. Iyalah Pak, toleransi untuk angkutin ke truk. Bapak bilang di sini, walaupun ini versi ini ya Pak, supir saya, walaupun dibayar 100 juta, nggak apa-apa kan kita harus jujur apa adanya ya Pak ya. Nah, walaupun dibayar 100 juta saya nggak mau. Jadi ada dua versi di sini. Ya kan, entah ini, entah ini. Ya kan, ini yang mana? Ini dua. Dan yang ketiga, jika sapi belum diangkat sampai jam 7, kita akan lepas sapinya. Oke. Terus kemudian udah gitu, udah kan? Yang menjadi pertanyaan, kenapa ada ucapan-ucapan seperti itu gitu. Terus sampai kalau tidak diangkut nanti ini bikin kotor aja di sini. Ya kan? Udah itu aja. Otomatis saya marah dong. Iya, sampai di situ otomatis saya marah dong. Boleh nggak Pak Ustadz kalau saya marah sebagai orang yang, loh saya mau kasih warga tidak ada niat apa-apa kok. Baik. Ada satu hal lagi yang kemarin ditanyakan juga, Ibu sambil di sini sambil dijelaskan. Ya. Motif Ibu menyampaikan ini live IG. Gitu. Tadi sudah saya jawab. Motifnya karena ada orang yang tanya. Saya kebetulan dari awal ini saya adalah masalah mendampingi terkait dengan mungkin viewer atau netizen Ibu menanyakan kenapa sapi dibawa. Saya mau tanya dengan video ini dulu. Iya. Ini kalau secara kita Islam telah terjadi ijab, penyerahan, bukan titipan. Silakan dulu. Saya mau tanya itu kira-kira di mana dulu? Nah, sekarang gini Pak. Ya. Ini penyerahan menurut versi Bapak kan? Ya. Aktual, bukan Ya, versi. ini kan kita dengar seperti ini. Nah, apakah dagingnya kita nggak kasih? Dagingnya semuanya kita nggak kasih. Nanti ini akan Ini kan berkesinambungan. masalahnya masalah sembelihnya karena nggak di sini aja kan Pak? Makanya Kita marah kan? lagi bicara dulu. Kita bicara. Nanti akan berkesinambungan. Oke. Nanti akan berkesinambungan dengan apa yang Ibu sampaikan barusan. Ya. Kenapa? Ini saya mau menanyakan ke Ibu, dengan adanya video ini, berarti sapi tersebut diserahkan ke sini. Benar apa tidak? Saya tidak mau menyerahkan ke sapi. Bukan, dalam versi video yang penyerahan. Saya nggak pernah. Bukan dari saya langsung. Benar. Kita cuma nggak tahu Bu, tiba-tiba Bu datang. Ini Nah, loh. itu orang yang berbes itu kan? Nah, kita nggak tahu. Ini Kita dari nggak tahu. BPP. Makanya pas saya jelasin ini ada orang berbes Pak. Saya bilang sama dia, saya sudah bilang sama Pak Ustadznya untuk Pak RT-nya lain. Saya bilang bahwa orang tersebut adalah orang berbes. Di mana saya tidak memberikan alamat rumah saya, bukan karena takut kotor, bukan. Karena saya lagi titip karena memang rumah saya tidak mau dikasih lihat untuk orang umum. Karena kalau ibaratnya kayak saya seorang public figure. Saya paham. Ah. Cuman gini loh. Versi Ibu paham. Substansinya Tapi kita dari nggak itu apa? tahu, Bu. Kita nggak tahu versi Ibu seperti itu mau nitipin. Nah, Kita nggak oke, tahu. Bu. sekarang Bapak udah tahu versinya. Cuma kan saya nggak suka adalah kenapa kok tiba-tiba dibilang kita nggak mau warganya, kenapa seperti Ini akan saya jawab nanti. Nah, jadi gini, Itu jadi gini, berkesinambungan. tapi dari Ibu
udah cukup tadi kan di situ. Udah. Iya. Nanti mau Jadi kan saya mau jawab lanjut tadi. lagi Ini tegasin dulu Bu, tegasin dulu. Iya. Juru bicara yang mana dulu nih? Saya dulu. Ini berkesinambungan. Iya. Kalau saya perempuan kan udah biasa kan lewat mulutnya kan udah dua. Saya Saya orang Madura. Jangan ngomong Betawi apa Madura, enggak usah ngomong kayak gitu. Jangan kedalaman. Enggak usah bawa ras, kamu yang ngomong masalah ras kamu. Iya. Dari pihak Kamalkan. Mau Betawi, mau Madura semua sama. Saudara. Ibu, kita mohon kita nggak bicara rasis ya. Ya. Dia rasis. Oke, enough. Logat Oke, Betawi bukan rasisnya. enough. Saya logat Madura ya begini ya. Dia logatnya. Enough ya. Jadi yang saya buka awal ini adalah nanti berkesinambungan dengan apa dari pertanyaan netizen ibu kenapa saat ini dibawa. Ini terjadi adalah pukul 10 pagi. Sudah. After itu kita kira-kira jam 2. Saya mesti ingat wajah Mas Jana. Ini mengambil Iya. pertanyaan kita dengan adanya penyerahan awal ini, kita boleh dong bertanya, Boleh, boleh. kok diambil lagi? Kenapa diserahkan? Ini benang merah di situ. Kita mau kemana-mana dulu, ya. Kok diambil? Beliau ini mengatakan akan dibawa kemana? Warga yang tadi ini banyak tanya. Kemungkinan besar juga salah satu komen dari IG ibu itu ada warga yang melihat kenapa diambil lagi. Iya, Gitu ya. betul, Ini betul, berkesinambungan. betul. Mohon maaf, tolong bijak ya, logika yang kita pakai. Setelah itu, Mas ini nanya, dia bilang mau dibawa. Kita tidak mau dibawa kemana, bukan berantah, lebar. Iya, Kita, iya. kan gitu ya. Cuman, secara psikologis, kita adalah manusia. Secara psikologis dengan warga yang ditanya, ini kan menjadi pertanyaan warga ke kita. Bang, Pak, kurban sapinya Mbak Devi itu dibawa lagi? Betul. Ada apa? Betul. Saya Berarti langsung tidak ada komunikasi dari Pak Ustadz ke Pak RT dong. betul, maaf ya. Oke. Maaf Oke. dulu, ini saya bilang ini benang merah di sini. Iya. Tolong bijak ya. Akhirnya ini psikologis siapapun, mau dia sebagai hebat apapun, apalagi sebagai RT, ini terganggu dengan pertanyaan warga tersebut. Berarti kan warga berpikir, ada apa-apa gambar begini? Telah diserahkan, kemudian diambil lagi. Iya. Dan ini pertanyaan lumrah, ini bukan pertanyaan orang-orang yang apa namanya, orang brilian bukan. Ini yang lumrah aja. Iya, lalu? Nah, datang masih sudah ada saya Iya. minta katanya karena ini mau dibawa, Iya. minta supaya sapi tersebut dinaikkan ke truk yang sudah standby di sapi. Mintanya gimana Pak kamu ngomongnya? Gimana? Pak Topan agak kencang Pak. Bapak yang sana yang saya nggak tahu apa yang saya mau baru jalan tapi kiri ya terjadilah dialog yang Jangan nyimpulin. Jangan ngomongkan dulu apa adanya. Dialog yang tidak enak ya kan? Ditanya itu mau ngambil, saya kasih nggak? ada melarang nggak ada kan? Ya, nggak apa-apa. Tapi dengan cara sikap yang baik atau tidak? Makanya saya tanya, kita baik nggak saya waktu begitu Anda bilang, Pak saya mau diambil, silakan nggak? Saya bilang, silakan. Silakan dengan cara baik nggak? Kan dulu. Tunggu dulu, biarkan dia ngomong kan dia saksi. Jadi jangan arogan dulu, tunggu dulu, Bapak kan RT-nya. Ya, tenang juga bos, tenang juga bos. Biarkan dia komentar dulu, kan dia Ini saksi penengahnya, sebagai yang dulu ngomong. ibu. Jangan nyimpulin omongan yang kemarin waktu hari H, diulang aja, sampaikan aja. Ya coba, Jadi gak jangan apa-apa Pak menyimpulkan. Topan, ada saya. Saya di belakang Pak Topan. Topan ngomong aja. Iya, Ya, jangan takut, ya terus ngomong jujur apa adanya. Iya betul. Terus ya Baros, gimana awalnya? Kan waktu itu sama Baros. Bagaimana Mbak Ros? Sampaikan dialognya, sampaikan. Sampaikan dialognya, jangan takut Baros, ngomong apa Kalau adanya. yang ngomong kan memang Pak Topan ya Pak ya. Saya kan cuma sampaikan maaf Pak, ini saya cuma sampaikan titip pesan dari Ibu. Kata iya sapinya mau diambil, Iya. mau disembelih di mana saya nggak tahu. Iya. Nanti bawa ke sini, yang udah jadi dagingnya. Gitu Iya, aja benar kan Pak betul. Ustadz? Iya, terus dari Pak RT. udah gitu, Terus sikapnya jawab- Pak RT bagaimana di Baros? Ya, kalau emang agak kesel juga, iya benar kan Pak. Bapak kan agak kesel Tapi juga. mengiyakan kan? Bukan masalah mengiyakan sikapnya. Oh sikapnya belum, tak dulu bos. Bentar dulu bos, sikapnya Anda yang Anda akan ada di mungkin. situ nggak posisinya? Bukan masalah ente, saya nggak tahu anak ente. Bukan masalah ente ada di situ, kita harus bisa mendengarkan orang kita sebagai Saya saksi. pelaku bos.
Kan kamu dulu, walaupun Anda itu pelaku, kanmu itu dialognya siapa di sini? Iya, ini. Nah, terusin. Jadi jangan arogan dulu, tunggu dulu, Bapak kan RT-nya. Ya, jangan. tenang juga bos, tenang Jangan. juga bos. Biarkan dia komentar dulu, kan dia Ini saksi penengahnya. sebagai yang Tadi dulu, ngomong. Ibu. Jangan diuturin omongan yang kemarin waktu hari H, diulang aja, sampaikan aja. Ya coba, Jadi gak jangan apa-apa Pak diulang. Topan, ada saya. Ayo. Saya di belakang Pak Topan. Topan ngomong aja. Iya, Ya. jangan takut. Ya terus ngomong jujur apa adanya. Iya betul. Terus ya Baros, gimana awalnya? Kan waktu itu sama Baros. Bagaimana Baros? Sampaikan dialognya, sampaikan. Sampaikan dialognya, jangan takut Baros, ngomong apa Kalau adanya. yang ngomong kan memang Pak Topan ya Pak ya. Saya kan cuma sampaikan maaf Pak, ini saya cuma sampaikan titip pesan dari ibu. Kata iya sapinya mau diambil, Iya. mau disembelih di mana saya nggak tahu. Iya. Nanti bawa ke sini, yang udah jadi dagingnya. Gitu Iya, aja, benar kan Pak betul. Ustadz? Iya, terus udah gitu, sikapnya Pak RT bagaimana di Baros? Ya, kalau emang agak kesel juga, iya benar kan Pak? Bapak kan agak kesel Tapi juga. mengiyakan kan? Bukan masalah mengiyakan, sikapnya. Ntar dulu bos, sikapnya Anda yang Ente akan ada di mungkin. situ nggak posisinya? Bukan masalah ente, saya nggak tahu anak ente. Bukan masalah ente ada di situ, kita harus bisa mendengarkan orang kita sebagai saksi. Saya pelaku, Bos. Kan kamu dulu, walaupun Anda itu pelaku, kanmu itu dialognya siapa di sini? Orang yang kita pilih untuk sebagai RT. Jadi harus bisa bijak, bukan segala sesuatu dengan sikapi dengan tidak bijak. Mbak DB. Ini kan Itu Anda aja di sini aja tidak mau mendengar. Ini adalah warga Anda. Jadi Sorry. udah nggak apa-apa. Pernah lapor nggak? Dia pernah lapor apa? Kalau dia udah tinggal di ART saya, Dulu nggak apa-apa. Tadi ngelebar. Mbak DB. Tadi Saya tidak mau Jangan- jangan arogan kayak ibu, begitu. kan saya di tengah ya, dulu ya. Jadi gini, giliran- Coba lagi. yang nanti nggak terlibat nanti dibawa dulu aja. Tadi kan ada Jangan kompor kalau kita nggak ada hubungannya dengan kita, nggak ada usah ini. Jangan memprovokasi. Ibu, begini. Tadi kan giliran Bu DP sudah. Nah, ini kan sekarang lagi mau nanya yang pada hari H ada di lokasi. Iya, nah Termasuk itu saya betul. karena saya nggak ada lokasi, saya mau dengar juga. Betul, Nggak apa-apa. betul, Nggak apa-apa. Pak Ustadz, betul. Ibu ngomong. Bagaimana sikapnya? Iya, kalau Pak Ustadz ini, Pak Ustadz, maaf ya Pak. Iya. Ya Pak RT-nya kan aku kasih tahu dulu. Pak, maaf, ini sapinya mau diambil, mau disembelih di mana? Saya nggak tahu tempatnya di mana. Cuman ada ibu titip pesan, kata itu daging nanti jadi daging, baru bawa ke sini. Oke, sampai situ ya. Udah. Tar dulu, terus habis itu ketemu sama Pak Ustadznya ini Pak RT-nya langsung sahut ke aku kan. Sahut Iya, di mana? Nih Pak, nanti sampaikan salamnya ke bos. Warga di sini nggak kekurangan daging, benar kan Pak? cara ngomongnya gimana? Coba bisa dikasih sikapnya nggak? Ibu Dewi biar saya aja nanti Oh saya. ya udah. Jadi bapaknya juga dia nggak pakai tangan apa, ngomong yang biasa aja. Dia cuma sampaikan yang biasa aja. Jangan takut, Enggak, kamu, enggak, kamu ada di takut. video ini. Kalau biasa aja kenapa harus marah? Saya bisa minta tolong nggak? Diskus kita ini jangan jadi diskus jalanan. Betul, Oh, iya. maaf saya kalau diskus ini mau dibawa ke jalanan, saya malu dengan hidup saya. Mohon Iya, maaf ya. betul. Saya juga malu sebagai public figure, Pak. Makanya kita diskus ini jadi kayak diskus di jalanan. Saya berharap ya, kalau memang bapak-bapak saudara-saudara punya intelektual terkait dengan akademis, mari kita bicara. Udah gitu ya. Saya dari tadi saya Ngomong aja, jawab. ngomong Cuma apa gini, adanya. Udah, Bang Di. Pak RT-nya ngomong. Iya, Pak Ibu RT-nya tahu nih ngomong begitu. awal mulanya seperti apa ya. Jadi saya perkenalkan saya ingin, saya ini keponakan sekaligus ya, ini kan tunangan saya ini keponakannya Aldi. Oke. Jadi saya ngerasa Aldi ini jadi ibu saya. Mungkin saya memang nggak ada di lokasi, tapi saya mendengar langsung dari rapper, dari Baros, bagaimana itu awal mulanya masalah. Jadi saya nggak mau nih memperpanjang ini masalah. Berawal tadi Bapak kirim foto tadi kan. Mempertunjukkan. Ya, maksudnya ya mempertunjukkan foto yang sedang video. Nah, awal mulanya ini kan dari Audi langsung berbicara sama Pak Ustadz. Iya. Jadi intinya komunikasinya berawal dari keluarganya Audi sama Pak Ustadz. Dan benang merahnya di situ. Nah gini ya, ntar dulu Pak. Jadi Pak Ustadz ini yang mengkoordinir
Jadi Pak RT ini sebenarnya nggak tahu nih. Nggak tahu. Nah ini sebenarnya ini salah paham. Salah pahamnya karena Pak Ustadz nggak berada di lokasi. Benar nggak Pak? Jadi kalau seandainya Pak Ustadz ini menjelaskan ke Pak RT kalau sapi ini datang,